Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sudah sejak lama berkembang satu keyakinan dalam umat Islam bahwa Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat dapat menciptakan burung dari tanah liat, menyembuhkan orang buta dan sakit kusta, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dalam umat Nasrani juga terdapat keyakinan yang sama, Al-Masih putra Maryam bisa menghidupkan orang yang sudah mati, sehingga dengan itu beliau dinaikkan pada derajat ketuhanan. Keyakinan tentang mukjizat Nabi Isa ini berdasarkan satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anni akhluqu lakum minat tini kahayatut tayri fanfuhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, sesungguhnya aku datang kepadamu membawa tanda dari Tuhanmu, ialah aku menciptakan untukmu suatu makhluk yang bersifat tanah seperti bentuk burung. Kemudian aku tiupkan ke dalamnya jiwa baru, maka jadilah ia burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang buta dan orang kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku memberitahukan kepadamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya dalam hal ini ada satu tanda bagimu jika kamu orang-orang mukmin. Surah Al-Imran ayat 49. Ayat inilah satu-satunya dalil yang melandasi keyakinan bahwa Nabi Isa katanya bisa menciptakan burung dari tanah liat, menyembuhkan orang buta dan sakit kusta, juga menghidupkan orang yang sudah mati. Yang pertama, menciptakan burung dari tanah liat. Sebenarnya, maksud dari Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat di sini adalah bermakna kiasan, di mana atin yang artinya tanah liat secara kiasan berarti orang-orang yang sifatnya penurut, cocok untuk dicetak ke dalam bentuk apapun yang baik seperti tanah liat. Kemudian burung atau thair itu mengandung arti orang yang tinggi martabat kerohaniannya, terbang tinggi di kawasan kerohanian, seperti misalnya asad secara harfiah artinya seekor singa, dipakai untuk gagah berani, dan dabah untuk orang yang tak ada harganya atau seekor cacing tanah. Kemudian kata khalaq yang artinya mengukur, menetapkan, merencanakan, membentuk, membuat, dan menciptakan, dan arti-arti lainnya juga. Menciptakan di sini bukan dalam pengertian seperti Allah Ta'ala menciptakan makhluknya. Telah ditegaskan dalam Al-Quran bahwa hanya Allah Ta'ala saja yang menciptakan makhluknya. Qulillahul khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahar. Hanya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan dialah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Surah Ar-Ra'd ayat ke-16. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang membahas tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka Nabi Isa alaihissalam dapat menciptakan burung dari tanah liat. Dalam ayat ini maksudnya adalah beliau dapat merubah dan membentuk orang-orang biasa dari kalangan rendah dan hina menjadi orang-orang yang mulia setelah mereka menerima amanat beliau. Dari manusia yang merangkak-rangkak di atas debu dan tidak melihat lebih jauh dari urusan kebendaan dan kepentingan duniawi, mereka berubah menjadi burung-burung yang terbang tinggi lagi mulia di angkasa kerohanian. Dan inilah yang sungguh-sungguh telah terjadi. Diketahui bahwa para penangkap ikan yang hina dan rendah dari Galilea berkat pengaruh ajaran dan contoh dari Nabi Isa alaihissalam, mereka secara berangsur-angsur melayang tinggi bagaikan burung menyampaikan kalam Allah ke dunia orang-orang Bani Israel. Dan diketahui bahwa dalam Bible atau Alkitab tidak ada diceritakan tentang mukjizat menciptakan burung yang dipercaya telah dilakukan oleh Al-Masih. Bila beliau sungguh-sungguh telah menciptakan burung, mengapa Bible sengaja meninggalkan keterangan ini?
Jika benar beliau melakukan itu, maka penciptaan burung itu suatu mukjizat yang tak pernah diperlihatkan sebelumnya oleh nabi manapun. Dengan menyebutkan mukjizat demikian, pasti dapat membuktikan keluhuran beliau dari semua nabi lainnya, dan niscaya dapat menguatkan pengakuan ketuhanan yang telah dikaitkan oleh para pengikut beliau kepada beliau di kemudian hari. Kemudian perihal menyembuhkan orang yang buta dan kusta. Kata akmaha artinya orang yang buta ayam, orang yang buta sejak lahir, orang yang menjadi buta kemudian hari, dan orang yang tidak punya akal dan pengertian. Kemudian kata ubri'u diserap dari kata bari'ah yang berarti ia pernah atau ia menjadi jernih atau bebas dari sesuatu. Ubri'u berarti saya menyembunyikan, atau saya menyatakan orang itu bebas dari aib yang dialamatkan kepadanya. Jadi tentang penyembuhan orang buta dan berpenyakit kusta ini maksudnya adalah dahulu di masa Nabi Isa, penderita-penderita penyakit-penyakit tertentu seperti sakit kusta dan penyakit-penyakit lainnya dianggap kotor, hina dan diasingkan oleh orang-orang Bani Israel. Oleh karena itu, ubri'u bisa juga diartikan aku menyatakan bebas, menunjukkan bahwa kelemahan dan kesusahan yang dari segi hukum dan kemasyarakatan dialami oleh para penderita penyakit serupa itu telah dihapuskan oleh Nabi Isa AS, atau bisa juga diartikan bahwa beliau suka mengobati para penderita penyakit-penyakit itu. Maka secara kiasan dalam hal ini kata akmaha akan berarti orang yang mempunyai nur keimanan tetapi karena kekuatan iradahnya lemah maka tidak dapat bertahan terhadap cobaan dan ujian. Demikian juga dengan ubri'u atau kusta dalam urusan rohani berarti orang yang tidak sempurna imannya, mempunyai kulit bercacat, berpenyakit rohani di antara bagian-bagian yang sehat. Jadi secara rohani penyakit-penyakit mereka itu telah disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Pada dasarnya, tidak hanya Nabi Isa, semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah dokter-dokter rohani yang menyembuhkan dan mengobati penyakit rohani dari umat di zamannya masing-masing. Dan tentu saja yang terbesar dari mereka semuanya adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Daya penyembuhnya sangat dahsyat. Orang-orang Arab jahiliyah yang mengidap berbagai penyakit rohani itu disembuhkan secara total oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka yang tadinya manusia-manusia hina menjadi manusia-manusia yang unggul dan mulia. Bahkan daya penyembuh dari Rasulullah SAW sampai hari ini masih terus berlaku dan akan terus memberi kesembuhan kepada orang-orang hingga hari kiamat nanti. Kemudian perihal menghidupkan orang yang mati, insya Allah akan disampaikan di video berikutnya. Jazakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.